Titik apa akhirnya Riderma berpikir untuk ekspansi itu ke manufaktur ya, Ri? Gue bikin Riderma 2018. Clueless. Clueless, nggak tahu. Oh kita tuh harus punya BPOM ya. Tapi belum ada izin. Belum ada izin. Wah. Tapi gue sangat-sangat berterima kasih sama ada satu influencer yang lu mau tembus dia tuh susah banget. Siapa gitu. tuh, Ri? Oh. Gue pengen anak gue melihat gue nantinya he gonna say I'm so proud of you mom. Wow. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Built on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling guys. Action. Ria, thank you banget Ri. Udah berkenan buat mampir. Thank you juga. Gue pengen banget ngobrol karena belum lama lu share tentang bagaimana lu mengambil alih baby lu yang sempat hilang dan akhirnya kembali ke pelukan ibunya. Mungkin gue pengen mulai ngobrol dari singkatnya. Lu mulai Riderma dari cuma sekedar meracik sendiri di rumah sampai akhirnya lu punya manufaktur sendiri, Ri. Iya. Cerita dulu, Ri. Gimana awalnya lu pertama kali bisa meracik formula lu sendiri? Background lu apa bisa sampai apa namanya meracik sendiri? Kalau background kuliah sih udah pasti nggak nyambung ya sama ini. Kalau orang selalu nanya, background lu apa, teknik kimia, formulator gitu? Enggak, bukan itu. Background gue pernah sakit aja. Jadi gue pernah sakit, terus rambut gue rontok basically. Okay. Terus background gue lagi, gue waktu itu tidak punya uang untuk treatment. Dong treatment rontok pada zaman itu tuh mahal-mahal banget gitu. Ke salon bisa habis ya jutaan, atau klinik-klinik yang kayak penumbuh rambut gitu udah pasti jutaan gitu. Ya basically karena nggak punya uang, jadi gue kayak ya udah bikin si ngeracik sendiri lah. Sebenarnya ngeracik ini ya untuk pakai pribadi dulu gitu. Nah pas pakai pribadi ya kan, ya saya tahu ya, gue suka Instastory, ngepost di Instagram, terus udah gitu ada yang kayak jual aja gitu. Yaudah akhirnya gue buka PO 20 botol. Saking gue gak punya duit aja, gue gak stok dulu, gue PO. Jadi orang bayar dulu gitu. Gak pakai BPOM segala macam gitu ya. Jadi gue pikir dulu jualan ya gak ada niatan juga kan. Maksudnya mau bikin kayak brand hair care Riderma gitu, gak ada. Jadi aku pikir tuh kayak cuman kayak jualan pempek di Instagram aja kan, ya udah bikin dijual aja gitu. Ya PO 20 botol laku, 50 botol laku, 150 botol. Pas di saat titik 150 botol gue bilang nih kayaknya boleh nih lucu-lucuan dibikin branding nih. Ya akhirnya waktu itu juga gak punya duit kan buat bayar branding. Waktu itu akhirnya gue tawar-tawarin, ada gak agensi yang mau kayak gue kasih sahamnya Riderma. Gue kasih saham, gue bilang ya udah nih gue kasih saham. Kenapa waktu itu gak ngajak gue? Gue kasih saham, gue bilang waktu awal-awal gue kasih saham, tapi lu ngerjain branding gue mau nggak, logo gue, sosial media. Terus pada nolak gue, nggak ada yang mau. Terus gue kayak ya udah, akhirnya gue cari-cari orang lagi, ada yang mau ngerjain branding gue dengan harga ya lumayan murah. Lumayan murah, itu harga temen juga. Ya udah akhirnya gue bayar. Ya udah dari situ pelan-pelan dalam waktu 1 tahun sih resellernya Riderma udah di satu Indonesia sih. Ya. Jadi dulu lu awal pertama bangetnya pakai reseller. Jadi pertamanya tuh reseller, dan sebenarnya nggak ada bilang kayak teknik jualannya gimana sih gitu. Ngalir aja sih sebenarnya. Riderma itu ya lahir di tahun 2018 di zaman
Kalau sekarang kan influencer taunya barter, ya kan? Maksudnya karena mungkin barter ini udah sangat-sangat disalahgunakan menurutku. Nah, tapi di zaman 2018 itu tuh belum mengenal tuh namanya barter. Jadi waktu itu yang gue lakukan adalah gue tuh dari Instagram pribadi gue loh, bukan udah jadi Ridharma ya. Gue cuman email kayak banyak influencer, gue email, Kak, aku bikin produk ini nih, bikin ngeracik sendiri. Rambut aku tuh tumbuh loh, gini. Kakak mau nggak aku kirimin? Kalau misalnya mau, nggak apa-apa. You don't have to post kalau lu nggak suka. Tapi kalau lu suka, ya mau bantu posting ya boleh gitu. Itu banyak banget nama-nama influencer terkenal sampai sampai artis-artis juga ikutan ngepost. Jadi itu dari masih zaman belum ada si Ridharma. Iya. Jadi masih Instagram pribadi. Instagram pribadi. Jadi Richard juga pakai nama lu juga. Pakai nama gue juga. Makanya kenapa Ridharma sangat-sangat lekat banget ya sama Ria. Iya. Sampai kayak modelnya pun gue masih pakai muka gue karena lekat banget. Produk-produknya emang curated by me juga gitu. Terus lu belajar formulanya dari mana, Ri? Lu ngulik sendiri dari Ngulik sendiri dari internet. Gitu. Gila. Jadi kayak sebenarnya beruntung juga kita hidup di zaman yang udah teknologi udah canggih banget, apalagi sekarang udah ada AI juga ya, mungkin menurut gue lebih canggih lagi sekarang. Jadi di saat itu tuh gue ngerasa ya kita bisa dapat masak aja, kita belajar masak dari bisa dari ini kan, dari internet gitu. Jadi ya waktu itu ya nyoba-nyoba aja, formulanya cocok, ya udah gitu, ngalir aja sih sebenarnya. Dan produk pertamanya itu hot oil. Oh, hot oil. Jadi waktu itu kan juga mungkin kayak juga belum ada tuh yang namanya hair oil, hot oil tuh belum ada. Kayak orang kan juga kaget, apa nih hot oil, kayak cabe atau makanan atau apa gitu. Nah ya jadi mungkin orang juga penasaran kali ya apa gitu. Oke. Di titik mana Ri lu mulai ngerasa gila gue make it nih, bisa gede nih. Dan apa waktu itu yang bikin itu tiba-tiba ada lompatan pertamanya, Ri? Oke, menurutku gue tuh punya ini ya, punya teori setelah tahun ini Ridharma udah anniversary ke-7. Wow. Jadi gue punya teori setelah 7 tahun gue menjalani ini, gue bilang kalau orang brand itu mau dibilang Ridharma juga make it banget ya. Gue yakin masih banyak brand yang lebih besar di luar sana, tapi to finally kayak say oke, udah nih established nih lumayan nih. Menurut gue tuh ada 3 sih. Satu itu ya kita harus gigih dulu nih. Di saat waktu gue mulai, menurut gue tuh gue gigih banget untuk nge-emailin si barter ini kalau lu ngomong. Jadi gue kayak, karena gue sincerely bukan kayak mau barter, karena literally I don't have any money gitu. Dan sincere, waktu itu kenapa gue bilang ini barang nih kayaknya bisa jalan nih. Jadi di saat baru gue mungkin email 10-20 orang, tiba-tiba ada satu QL. Bukan satu KOL, justru customer out of nowhere dia DM. Sampai detik ini gue masih remember exactly what's in the DM. Kak, thank you banget karena hot oil ini rambut mamaku akhirnya tumbuh lagi. Mamaku udah kemo 5 tahun tidak tumbuh rambutnya. Jadi karena hot oilnya kakak ini tumbuh. Thank you banget ya kak. Lu pas baca itu kan kayak ini udah natural, terus maksudnya it helps people, especially kemo itu
makin gue kesini makanya kenapa CSR-nya Ridharma selalu berhubungan sama yang namanya cancer. Jadi CSR-nya selalu dari Yayasan Kanker Anak. Maksudnya dulu kita pernah kerja sama-sama Pita Kuning, dan selalu berhubungan sama cancer karena di titik poin itu gue ngerasa ini nih kayaknya bisa bantu orang. Nah jadi gue keep gigihnya, yang balik lagi ke gigihnya yang tadi, gue gigih nih, gue mau kasih tahu semua orang ini produk tuh bagus dan aman dan bisa untuk orang yang maksudnya habis kemo sekalipun dan bisa tumbuh gitu. Jadi ya udah seiring jalan tuh dari gigih itu menurut gue ya ada faktor keduanya ya right timing. Right timing di saat itu influencer masih menganggap ya udah normal, itu barter tuh normal gitu, maksudnya oh ya udah nggak apa-apa kasih gini-gini, toh nantinya kalau kita udah punya brand, udah punya uangnya biasanya kan bayar juga kan untuk endorse lagi dan lain-lain lagi gitu. Nah yang ketiga ada satu titik lagi nih ketiga. Menurut aku sih ya gue dipertemukan right people. Contohnya kan bisa aja kita menghubungi orang yang semua orang tapi orangnya ya bisa ya random kan. Tapi gue sangat-sangat berterima kasih sama ya beberapa nama lah. Salah satunya ada satu influencer yang lu mau tembus dia tuh susah banget. Susah banget ya. Kalau di kalangan influencer mungkin udah tahu ya ini siapa gitu. Siapa tuh? Kiki Siantar. Oh, Kiki Siantar. Kiki Siantar ini dong, ya. 1001 official. Yes, Kiki. Emang gokil sih. Ini kita ngerjain brandnya juga nih. Iya, emang itu powernya luar biasa, Ri. Gila itu. Jadi waktu itu tuh kalau cerita soal Cikiki ya, gila sih. Gue sampai sekarang gue masih merinding kalau denger ceritanya Cikiki karena kemarin gue baru flashback ini emailnya lagi. Jadi gue email Cikiki ya gak ada harapan di ini juga ya, di notice juga karena brand gue juga masih baru waktu dulu kan dia maksudnya ya brandnya yang udah established semua tuh waktu itu. Terus kok kayak waktu itu endorse dia mahal banget juga ya di saat itu gue juga belum punya duit gimana banget. Terus Cikiki kan orangnya ini juga militer juga ya. Kalau kamu mau ya kamu harus bayar dulu. Maksudnya nanti tunggu nih sekian lama dia akan tes produknya. Gue tunggu loh sekian bulan kayaknya untuk dia tes. Dia udah bayar sekian bulan nunggu. Gak tahu jawabannya jadi di post apa enggak gitu. Tiba-tiba di satu hari Cikiki kontak, produk di approve ya, besok aku post. Ya sampai detik ini masih ada yang nanya, Cikiki pakai yang mana? Sampai detik ini. Jadi orang tuh kenal Ridharma, ya ada aja gitu orang yang kenal Ridharma tuh waktu itu pernah di-review sama Cikiki. Itu berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu. Gila. 7 tahun yang lalu. Jadi makanya orang tuh se-powerful itu. Iya. Aku sangat-sangat bersyukur sih. Maksudnya waktu itu dipertemukan ya sama nama-nama seperti ya kayak Cikiki dan nama-nama lainnya lah gitu. Itu benar-benar ya untuk brand yang baru, orderan. Jadi kan waktu pertama Ridharma baru mulai itu gue cuman punya admin 2. Admin chat, balas chatting sama admin packing kan. Itu dalam satu malam tiba-tiba kayak Cikiki ngepost itu satu hari itu ribuan paketnya. Ribuan ya. Gimana caranya 2 orang nge-packing ribuan. Jadi gue waktu itu ya tapi I'm so blessed lah karena Cikiki I'm really blessed. Yes. Oke. Sampai sekarang ya banyak lah nama-nama yang lain yang aku rasa sangat-sangat membantu jalannya Ridharma. Iya. Gitu. Jadi gue bisa confirm sih karena gue juga awalnya kan gue sebagai cowok
ya cuma tahu aja ya Cikiki ya, tapi kan nggak pernah ngikutin apa namanya dia rekomendasinya. Sampai pas kita di Basel ngerjain 1001 official, gue geleng-geleng kepala, gila ya. Powerfulnya segila itu memang. Gue sampai detik ini masih gue juga bingung. Iya. Wow, keren. Maksudnya gue kan sampai ikut kayak ya Cikiki kan maksudnya punya prive-nya, ininya, itunya. So gila ya dia jualan apapun. Maksudnya yang dia ngomong kemarin, she just mentioned satu brand snack. Tiba-tiba laku aja gitu. Gue kayak gila. Oke. Nah Ri, lu di titik apa akhirnya Riderma berpikir untuk ekspansi itu ke manufaktur ya Ri? Kenapa lu kepikirannya ke situ di saat mungkin ada yang memilih gue akan always maklon aja. Tapi lu ekspansi itu justru bikin manufaktur sendiri. Karena waktu itu pas jadi kan gue bikin Riderma 2018 and then ya yang tadi Bama nyambung cerita yang gue nggak tahu pas awal itu tuh gue bener-bener sepolos itu, clueless, nggak tahu. Oh kita tuh harus punya BPOM ya, kita harus punya A, B, C, D, E ya gitu, nggak tahu gitu. Nah sorry Ri, jadi waktu abis yang lo belum punya manufaktur, lo maklon dulu ke orang? Nggak, jadi tetap masih bikin home industry. Sendiri? Ya home industry. Tapi belum ada izin? Belum ada izin. Oke. Belum ada izin. Jadi ya waktu itu balik lagi belum ada izin. Terus udah gitu ya clueless ya, nggak tahu. Terus habis itu gue merasa ini kan formulasi yang gue racik sendiri nih. Kalau gue tiba-tiba kucuk-kucuk ke maklon, jadi waktu itu sempat gue mencari sebelum gue punya manufacturer sendiri, obviously mencari maklon dong, ya kan. Jadi produk gue tuh orang yang cukup idealis sama Riderma ini, dan refleksi ke manufacturer gue juga sangat-sangat idealis orangnya. Nah terus pokoknya pas lagi nyari maklon ini, gue keliling lah ke semua maklon lah ya, tapi maklon kayaknya belum sebanyak sekarang gitu. Nah waktu itu gue keliling terus gue tanya kalian bisa bikin produk yang natural berapa persen? Terus dari gitu mereka bilangnya kayak biasanya cuma 60% atau 70%. Terus gue kayak ya 70%. Itu mah airnya doang kan yang natural, yang sisanya kita nggak tahu isinya apa gitu. Nah jadi makanya gue juga kayak loh, terus ya mungkin kalau ngobrol ya kurang nyambung ya, kayak gimana sih, orang idealis tuh harus di fit sama orang yang ngikutin juga gitu. Idenya mau bikin produk kayak gimana ya, ini ya itu ya. Nah waktu itu kayak belum cocok aja, belum ketemu. Ya dibanding, maksudnya gue punya formulasi gue juga kasih ke orang. Ya udah leap of faith aja ya, Yas. Yaudah deh bikin aja pabrik. Bikin aja pabrik gitu tanpa tahu tuh kayak perizinannya gimana, terus ininya gimana. Orang bikin pabrik tuh nggak semudah itu loh. Orang kan sekarang kalau ngomong kan gampang ya, punya duit ya udah gue tinggal bikin pabrik sendiri. Coba aja dijalanin. Maksudnya it's hard. Jadi itu waktu itu ya kayak nyemplung ke jurang, nggak tahu nih bisa berenang apa enggak gitu. Jadi ya itu semua belajar dari nol. Parents gue juga bukan background manufacturer atau gimana, enggak ya. Bokap nyokap gue jualan toko ya perbisnis lah ya. Sedangkan kalau misalnya manufacturer it's total different game sih menurut gue. Dan itu belum merit ya Ri? Belum. Jadi waktu itu lu jalanin dua-duanya? Jadi waktu itu gue jalanin dua-duanya. Wow. Jadi waktu itu gue jalanin Riderma juga. Nah kebetulan gue belum ada kantor Riderma sendiri. Jadi di situ juga semua Riderma pabrik jadi satu. Di tempat yang sekarang. Karena gue waktu bikin manufacture juga gue nggak kayak
bilang, oh gue mau punya jadi maklon gitu, enggak. Jadi awalnya gue pikir pabrik gue kan waktu itu juga bikin pabrik bukan yang kayak super big manufacturer kan, maksudnya ya dengan duit ya seadanya dari si Riderma ini gue bikinin pabrik ya udah gitu. Maksudnya gue jadilah pabrik dan gue pikir ya udah ini maksudnya bisa buat produksi Riderma aja gitu. Ya tapi lama kelamaan gue ngerasa ternyata banyak yang menjalani apa yang gue jalani kemarin. Kayak ya nggak punya Bepom mungkin, atau kayak brand yang kecil masih bingung mesti gimana, jadi gue bantu. Gitu. Gimana caranya lu memitigasi orang yang punya ketakutan yang sama dengan lu, Ri? Yang dia mau datang juga kan lu, cuma gue takut formulasi gue aman gak Maria. Terus misalnya dia datang mau bikinnya juga hair care lagi. Banyak. Ri gimana ya Ri, gue mau bikin sama lu. Cuma kan lu punya Riderma sendiri. Supaya gak konflik of interest, gimana ya Ri cara kayak gitu ya? Gimana ya? Jadi lumayan gak, gue percaya tidak semua orang pasti akan cocok sama gue, karena pasti ada ketakutan itu kan. Betul, wajar menurut gue. Tapi yang gue bisa convince adalah gue tuh juga brand owner. Masa sih gue mau formula gue juga dipakai sama lu? Intinya gitu. Gue selalu convince orang tuh, I'm also brand owner. I know how you feel. Yes, POV-nya sama. Jadi jangan salah loh Yas. Ada orang tiba-tiba datang kucuk-kucuk ke pabrik gue, bilang mau bikin hot oil. Kayak Riderma. Sama persis. Bisa nggak? Gue kayak sorry gak bisa ya maksudnya itu. Jadi gue sangat-sangat ini banget deh, maksudnya megang teguh lah confidential kayak gitu. Bahkan ya kalau manufacturer yang ngomonginnya jadi nyambung ke manufacturer nih, gue sampai mau ganti. Contohnya misalnya kalau kita pakai gula deh, contohnya misalnya kayak kita pakai gula, gue ganti supplier gula aja gue harus confirm sampel lagi sama klien gue, karena gue saking ngejaga mencari pembeda ya. Iya, gue gini, kadang-kadang kita ngomong sama-sama pakai namanya gula, tapi beda supplier. Gue takutnya berbeda, ada feeling yang berbeda, ada ini yang berbeda. Gue jadi sampai gue confirm lagi. Sampelnya ini ya, oke nggak? Karena yang ini udah harganya udah nggak make sense nih, atau kalau lu tetap masih mau pakai yang ini mungkin harganya mahal, atau misalnya lead time-nya lama, kalau ini lebih cepat gimana. Jadi ya gue akan sampling berkali-kali gitu. Ada orang yang happy digituin, kayak wah dia open banget ya gitu sama kita. Tapi ada juga orang yang kayak gila nih lu orang ribet banget. Gue kan maunya kan simple, gue udah kasih ke lu, ya mestinya lu terserah lu deh gitu. Ya makanya gue bilang again, cocok-cocokan. Kalau menurut gue gaya gue ya begini gitu. Gue very transparent, very ya maksudnya menjaga ini banget ya, menjaga formulanya jangan sampai berbeda lah gitu. Kan lu tahu perasaannya sebagai brand owner juga sebagai brand owner ya? Kalau gue digituin gue nggak mau. Iya. Karena tuh kalau beda supplier nanti kadang-kadang ada lah beda feeling dikit atau gimana yang sensitif. Biasanya kan brand owner kan yang tahu. Ini produk gue beda nih. I can feel it gitu. Jadi makanya gue sangat-sangat open lah sama and very menjaga confidentiality-nya itu. Oke. Ri, gue mau mulai masuk ke apa dulu alasan lo rela melepas sebagian besar kepemilikan baby lo ke orang ketiga. Apa sih dulu latar belakang ceritanya, Ri? Sampai ternyata ya nanti long story shortnya lu buyback lagi. Tapi gue pengen tahu dulu ceritanya pada saat itu apa yang terjadi sampai lu kepikiran buat lepas sebagian besar, mayoritas ya, majority of your baby itu dilepas ke investor.
It's not easy ya. Yeah. Waktu itu decisionnya sebenarnya dari awal sekali sebelum akhirnya dealing sama this investor. Udah banyak investor-investor lain yang nawarin. Bahkan dari sebelum gue punya pabrik. Jadi masih Riderma masih hijau banget nih yang di tahun pertamanya itu. Nah, ya nama-nama besar lah yang lu bisa ini gitu. Terus gue kayak punya ketakutan, kayak aduh nanti formula gue ini nih gitu. Banyak kan ketakutan sampai waktu itu akhirnya gue lagi pokoknya udah di tahun keberapa ya? Itu waktu itu posisinya gue udah married. Berarti tahun 2021. Gue lagi mau jalan balik dari Jakarta. Mau ke Serpong tuh. Di tol gue liat billboard. Terus gue kayak, aduh. Kapan ya Riderma bisa pasang billboard? Intinya gitu. Waktu itu kenapa gue kayak, aduh. Kapan ya brand gue bisa... Gue punya mimpi yang sangat besar ini nih. Kenapa sih gue mau pasang billboard? Bukannya so gaya-gayaan ya. Yang gue pingin tuh sebenarnya orang lebih banyak kebantu lagi untuk tahu ini produk. Ini tuh no side effect. Ini bisa membantu banyak orang. Intinya gitu. Terus deh gitu gue kayak gimana ya cara brand gue bisa besar lagi? Karena banyak tanggungan gue tuh banyak. Gue ngerasa kayak tim gue adalah tanggungan gue. Gue sebagai leader gue mesti gimana nih, gue mau bawa tim gue jauh lebih gede lagi. Jadi gue ngerasa gue punya beban itu at that time. Apalagi udah punya brand dan udah punya pabrik. Iya. Kan itu sangat berkesinambungan ya. Kalau lu pabriknya kecil ya segitu-segitu aja lah gitu kasar katanya. Jadi gue mau pabrik gue gede juga dengan caranya brand gue juga harus gede dong. Itu di pikiran gue waktu di tahun itu. 1 minggu kemudian dari yang posisi gue ngeliat billboard itu, tiba-tiba ada tawaran masuk dari si investor ini. Bilang mau nggak ada yang tertarik nih maksudnya sama Riderma tapi mau dibeli majority. Terus gue kayak ya mungkin ini jawaban terus gue kayak oke deh gue entertain lah waktu itu. Gue ngobrol tapi memang ya itu segala sesuatu memang harus dijalanin sih menurut gue. Di saat itu tuh gue kayak polos banget. Kebeli banget karena gue tuh orang kayak gitu. Kemarin gue bilang kemarin malam gue bilang sama suami gue, aku tuh kayaknya kok mudah banget ya kesold sama satu hal. Lagi ngobrol sama orang tiba-tiba dia kayak say one thing yang sold nih gitu, kayak sold nih. Jadi udah gue tuh di kata-kata itu aja. Jadi gue ngerasa gue tuh kayak mesti lebih broad lagi gitu loh. Kalau consider tuh mesti lebih banyak lagi. Tapi kadang-kadang tuh gue kayak suka sold sama satu hal gitu. Nah waktu itu apa itu satu hal itu? Dia ngomong marketing timnya kita. Jadi kan menurutku tuh yang lacking of satu adalah dia bilang dia punya fund. Duit $100 juta ya. Wis gile. $100 juta ya. If I'm not mistaken $100 juta. 1,4 T waktu itu kan. Di poin itu 1,4 T gila. Masa sih saya dapat rempahan 1% aja nggak ada gitu ya kan misalnya. $100 juta. Habis itu dia bilang fundnya ada nih. Ada jelas gitu. And maksudnya I did background check juga maksudnya legit. Iya memang fundnya ada. Oke. Bisa dikeluarin gak? Pertanyaannya gitu aja setelah gue menjalani itu ya. Setelah gue menjalani tapi fundnya ada. Fundnya ada beneran $100 juta. Nah terus habis itu fundingnya. Terus habis itu soal marketing timnya. Kita punya VP dari si ini. Timnya kayak X ini. Ya akan bantuin lo. Iya. Ya kalau misal lu jalan sendiri gak mungkin kan lu bisa hire mereka. Coba lu digituin.
Ya bener juga sih ya. Oke, sold nomor 2. Terus jadi mereka sempet kayak ngebantuin sebelum tanda tangan ya. Mereka sempet ngebantuin banget. Karena kan mereka kan pasti kan minta kita punya financials. Iya. Habis itu mereka mau coba ya cobalah kasar katanya untuk ngerunningin company kita. Jadi gue sempet kayak dibantuin sama satu VP-nya ini, and I really like him. Gila, dia pinter banget ya. Gue bilang gue kan ya balik lagi, gue tidak punya pengalaman, gue tidak pernah bekerja profesional di kantor yang gimana-gimana. Jadi ya gue bener-bener otodidak gitu. Jadi kayak menurut gue sih waktu itu gue sold banget di saat itu. Terus dia janjiin lah, oh kalau kamu bisa hit target segini, duitnya akan keluar segini dan segini dan segini dan segini gitu. Oh. Tanpa ada, ya ternyata ya itu semua kayak menurut gue, ya gue nggak perhitungkan lah waktu udah gabung sama mereka. Ya kan kita dari sebelum PKP jadi PKP, terus habis itu harus comply dis pajak, dat pajak, PPH ini ya semuanya jadi kegerus juga net profitnya gitu-gitulah sampai ya jadi oke, jawabannya satu-satu dulu ya. Oke. Jadi kenapa? Ya. Karena gue pikir dengan fund yang besar itu gue bisa marketing. Dengan tim yang bagus juga dan dengan itu semua deh, dengan janji-janjinya mereka semua. Tapi waktu itu kan dia beli majority of shares dari lo kan, Ri ya. Jadi bukannya perusahaan menerbitkan saham baru, tapi dia memang ngambil bagian dari lo. Bagian dari gue. Dan beneran duit keluar buat lo dong. Buat gue. Buat lo beneran keluar. Tapi yang menjadi pertanyaan, pas butuh fund buat bisnisnya lagi, keluar apa enggak? Yes. Nah, gue mulai mau move on ke situ. Jadi what went well dan akhirnya yang ternyata nggak went well tuh apa? Oke. VP-nya masih tetap bantuin lu nih abis itu. Masih oke. Oke. Jadi setelah sekian lama itu perusahaan ini bubar. CEO-nya cabut. CEO perusahaan yang menginvest lo. CEO-nya cabut. Yang pertama kali pitching sama lo nih. Yes. Padahal jadi ini, makanya gue bilang ya, gut feeling itu nggak boleh hiraukan. Emang lu punya feeling? Gue punya gut feeling itu, masih ada buktinya. Gue punya gut feeling itu dan gue masih ada buktinya. Jadi gue ingat banget, gue orangnya emang stresan. Jadi gue tuh overthinking yang aduh gimana nih. Jadi waktu lagi dealing itu kan ibaratnya gue mau menjual hidup gue ya. Baby gue nih setengah. Iya. Jadi gue kalau lagi stres gue tuh masuk rumah sakit ya. Jadi kalau gue lagi banyak pikiran. Kenapa mah lu atau? Iya mah good. Jadi waktu gue lagi dealing itu gue masuk rumah sakit. Jadi gue sign kontraknya itu tuh waktu itu di rumah sakit. Ya ampun Ria. Gue di rumah sakit. Nah bukan kontrak ya waktu itu LOI ya, letter of intent gitu lah ya. Jadi kayak ya udah mengikat lah ya kasar katanya gitu. Di saat itu gue udah ngomong nih di hari itu, aku nggak jadi tanda tangan gue bilang. Orang lu semua kan kerja di sini, gue bilang. Nggak ada sense of belongingnya. Beda ya sama ini kan talking about investor. Gue baru tahu ada yang namanya angel investor, ada yang namanya brand aggregator, ada yang namanya VC. Jadi kan ada yang namanya, pokoknya banyak kan. Ada yang namanya PE. Jadi kayak kan stage-nya kan dari situ kan. Kalau udah ngomongin ya sekelasnya Riderma, tiba-tiba diinjak sama yang gede gitu. Menurut gue kayak ini semua lu kerja. Gue nanti kalau lu keluar, gue sama siapa? Gue ngomong kayak gitu. Terus ya di reply lah sama CEO-nya. I'm here forever. Dia bilang gitu. Masih ada buktinya ya. Masih ada buktinya. I'm here forever. Dia ngomong gitu.
I'll be here forever karena I got ESOP shares, dia bilang gitu. ESOP shares kan meaning kan employee shares gitu kan ya. Akhirnya gue juga waktu itu gue kayak ESOP shares, gue juga gak ada waktu untuk kenapa gue gak kepikiran nyari ESOP tuh apa. Akhirnya gue baru tahu ESOP itu ternyata ya cuman employee shares gitu-gitu doang, bukan kayak bener-bener shareholder dan lain-lain gitu ya. Akhirnya ya long story short, awal-awal oke nih jalan-jalan terus ya pasti kan gue minta funding dong gini ya. Intinya selalu kayak Riderma is not ready yet, ngomongnya gitu ya. Terus gue tanya ya gimana caranya gue ready dong ya maksudnya gimana gitu. Pokoknya belum nyampe setahun gue berpartner sama mereka ya. Berarti kan ini hitungannya partnership gitu. Berpartner itu CEO-nya cabut. Dia sampai takut banget sama gue. Dia bilang gue takut digampar sama Ria. Bener-bener karena gue ya waktu itu gue kayak you're leaving? Kayak ya that's the thing. Dan CEO dan semua VP-VP-nya yang I work with cabut. Jadi waktu itu gue kayak ya udah nggak apa-apa. Dia kan masih ada parent company-nya lagi. Tapi dia ngomong sama lu nih, secara langsung. Ngomong secara ya nggak ngomong. Dikumpulin. Gue nggak tahu. Kayaknya kalau nggak salah waktu itu masih zaman dikumpulin ya online gitu. Habis itu dia sempat online meeting dan lain-lain. Habis itu tapi dia ngajak gue ketemuan lagi. Ya udah habis itu juga ngilang juga kan. Nggak ada. Ya udah hilang. That's it. Kayak seolah-olah ya udah apa yang lu janjikan itu semua tuh tidak ada. Ya karena kan yang dealing sama gue adalah si CEO-nya. Ya kan kalau misalnya ibaratnya kayak gue misalnya dealingnya sama lu Nias. Ya gue cabut. Lu nya cabut. Ya kan gue dealingnya sama lu. Iya. Terus kalau gue dealing sama orang lain gak tahu apa yang lu ngomongin exactly kan. Iya. Gitu. Nah jadi habis selama proses tahun pertama pas masih ada CEO-nya, duitnya turun gak Ri? Enggak sama sekali turun. Iya, duit yang pertama itu turun ya. Pokoknya yang intinya yang buat turun. beli gue. Jadi ada beli gue dan buat duit perusahaan ada. Oke. Ada turun. Okay. Jadi this is the fact yang ada buktinya ya semua. Ada duit buat gue, ada duit buat perusahaan, itu semua turun. Tapi untuk inject selanjutnya ya itu kan yang what you want dong ya itu nggak ada. Nah buat setahun pertama VP juga masih turun bantuin lu semuanya. Semua. Jadi setahun pertama sebenarnya everything's okay. Di saat si CEO-nya yang pegang yang masih itu mau oke. Dan lu juga merasa ini beneficial buat lu pada saat itu. Obviously sampai akhirnya kita part ways, menurut gue takeaways gue adalah ini juga sampai detik ini sangat-sangat beneficial untuk Ridharma kok. Oke. Tapi ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang gue harapkan aja gitu. Oke. Nah terus di titik mana lu merasa udah deh gue buyback lagi deh. Dan menariknya Ri, gue dengar dari banyak kenalan-kenalan gue juga yang mengalami proses serupa. Pas mau buyback duitnya udah gak ada, kan kita udah kepake buat ini itu, ngerjain yang lain atau invest yang lain lah gitu. Jadi proses to buyback aja kan sebenarnya nggak mudah gitu, karena lu harus siapin cash baru untuk lu ambil lagi kan. Jadi di poin mana gue ini menurut gue ya kayaknya udah ini banget ya pas gue menjalani beberapa kali diganti orang gitu. Terus setiap kali ya I'm asking for funding kayaknya tidak sesuai harapan lah kasar katanya, intinya begitu. Nah terus banyak blockage lah, nggak bisa katanya ada ini, nggak bisa kata ini. Akhirnya jadinya sempat turun tuh sekali, tapi juga nominalnya sangat kecil. Itu pun bentuknya loan ke perusahaan. Dan FYI di saat pas gue buyback itu gue harus return the loan loh. Jadi gue harus
ya maksudnya bayar loannya juga dan bayar buyback itu juga. Kayak kenapa nggak lu let go aja, terus lu adalah gue juga udah punya manufaktur kan, bisa bikin kenapa brand. lu mau mempertahankan si Riderma ini, Ri, dan akhirnya gue buyback deh. Mungkin balik lagi ya, Riderma itu sangat-sangat melekat juga sama gue. Riderma itu Ria. Ria itu adalah Riderma. Lu kalau search nama gue di Get Contact keluarnya Ria Riderma. Iya. Ria Riderma. Jadi Ria tuh udah ya Riderma gitu. Kayak di saat itu gue nggak bisa, bukan nggak bisa let go lah ya. Gue yang offer pertama kali. Gue bilang, ya udah kalau kalian emang nggak bisa, nggak apa-apa. Gue cari investor lain aja yang bisa. Oh, jadi lu minta saham dia dijual ke Iya, investor tadinya lain tuh aja. gitu. Tadinya Oke. rencananya tuh sebenarnya seperti itu. Karena gue yakin sekali Riderma ini tuh masih bisa tumbuh so much more than what we are right now gitu. Tapi ya long story short, akhirnya mereka juga agree. Ya udah kalau lu mau buyback boleh gitu. Ya udah akhirnya dibeli balik gitu. Nah kalau ditanya fundingnya gimana dan lain-lain, ya mereka ada baiknya juga loh, Yas. Gue ngerasa banyak investor company yang memang mau ya udah lepas aja, ya udah pilotin aja atau gimana gitu, atau ya udah dibiarkan mati perlahan gitu. Nah kalau mereka orang-orang di dalamnya ya, menurut gue ada yang baik juga lah, ada yang bilang maksudnya oke, gue bantu, kalau nggak mau nggak bayarnya nyicil. Gue bilang kan gue nggak bisa nih bayar semua, ya itu kan semua kan part of negotiation. Mereka masih bilang oh ya udah di offer, dicicil boleh. Tapi waktu itu ya cash is king. Lo harus pinter-pinter pinter-pinter jaga cash flow perusahaan, pribadi dan lain-lain. Kan itu ada dibeli sama, ya dia kan ada beli gue juga, dia ada beli ya maksudnya semua inilah cash. Menurut gue cash flow is king. Jadi ya kayak waktu itu kebetulan banget gue masih ada cashnya yang ini ya udah gue beli balik. Itu stress juga sih, stressful juga. Habis itu gue kayak, tapi dibilang stress juga enggak sih. Setelah maksudnya part way sama mereka, actually gue bahagia. Relief ya. Actually gue bahagia banget ya, maksudnya karena waktu sama mereka karena gue tuh solo founder. Gue tidak punya partner, jadi gue terbiasa make decision everything by myself. Riderma especially gue sendiri gitu. Nah pas sama mereka ibaratnya mau bikin apa juga harus approval gitu. Kayak sebel aja gitu, kayak gue geraknya kayak nggak cepat. Nah sedangkan gue orangnya kan yang detik ini gue mau apa, ya kalau bisa itu harus sudah kejadian gitu. Ya sempet kan kayak waktu itu mau pakai Basel, ribet banget kan kayaknya. Aduh mesti ini. Aduh capek banget gitu, kayak berminggu-minggu juga kan prosesnya. Ya udah akhirnya sampai gue ngerasa kayak ya sekarang gue punya freedom. Benar. Pas gue beli kayak this baby is mine 100%. Jadi ya I get to choose whatever I want. Ya gue bisa ngerjain apapun yang gue mau ikut apa atau gue nggak mau ikut apa, gue mau setting harga kayak gimana. Ya waktu di saat itu gue merasa perusahaan gue bukan gue punya lagi lah waktu itu. Tapi sekarang ya semua decision udah gue lagi lah katanya. Iya. Dan dari perjalanan itu Ri, kalau lu diberikan kesempatan lagi untuk ada orang yang mau masuk nih ke depannya, lu belajar jadi mau mencari partner yang kayak gimana? Atau bahkan mungkin ini juga membuat lu, kalau lu punya kesempatan sebagai investor buat brand orang, ini membuat lu menjadi a better investor. Apa yang lu sangat pelajari dari journey kemarin ini ya? Menurut gua satu, cross check
apa yang mereka janjikan. Contohnya, waktu itu gue memang memang cross check, tahu ada duitnya, tapi gue nggak tanya dengan jelas kan cara ngeluarin duitnya gimana. Maksudnya kapan lu akan ngeluarin duitnya, terus berapa banyak akan duit yang akan keluar. Gitu kayak pertanyaan-pertanyaan gitu yang mesti lebih didalami gitu menurut gua. Itu satu. Terus ya kayaknya ada lagi, mungkin kalau gua boleh memilih lagi lah, ada investor lagi, gua juga nggak menutup loh. Yes. Menurut gua kemarin kayak ya udah kayak menikah, belajar. Tiba-tiba ya tidak works, ya udah gitu, part ways gitu. Menurut gue bukannya gue nggak mau cari partner lagi, tapi partner yang baik itu menurut gue yang peduli juga sih sama brand ini, karena ia tahu brand itu replaceable. Ya lu kan sangat-sangat tahu ya, maksudnya kayak branding, tapi build branding itu kan susah. Branding yang lu udah ciptakan itu susah, dan kalau misalnya punya yang ketemu orang yang percaya sama produknya, percaya sama brandnya, percaya sama foundernya, aku yakin sih maksudnya duit itu one thing, tapi dia juga harus percaya sama visi lu, sama produk lu, sama apa gitu. Jadi menurut gue sih itu sih dua itu menurut gue yang paling penting. Cara ya sama nanti ya chemistry-nya dan lain-lain gitu. Tapi ya cara kerjanya gimana sih? Gimana caranya ini bisa keluar? Gimana caranya ini dan do background check lah ya. Do background check. Ya kayak kita PDKT itu kayak pacaran, gue bilang kayak bener-bener bibit bebet bobotnya itu mesti dicek bener-bener gitu. Jangan sampai ya terjadilah seperti ini lagi. Gitu. Ri, gue mau menuju ke pertanyaan terakhir. Sekarang kan lu menjadi seorang brand founder tapi berada di season of life yang berbeda. Chapter kehidupan berbeda, Ri. Dari awal lu single, married, lu punya anak pertama, Ben sekarang udah mau punya anak kedua. Di season of life ini, apa yang membedakan cara lu menjalankan brand dulu dan sekarang? Brand itu grow as the founder grow. Jadi di saat waktu gue single, kelihatan kan single gini. Cara gue sekarang waktu itu kan masih ngoyo juga kan. Kayaknya waktu single juga waktunya juga masih lebih banyak. Sekarang ya to be very honest, energinya juga udah tidak sebanyak itu. Tapi gue ngerasa presence gue terhadap si brand ini itu masih sangat-sangat strong. Itu yang gue mau keep it that way. Tapi the rest of it I have to trust my team. Itu sih yang menjalankan brand kan ada dua kan, ada operational, ada dari sisi branding and marketingnya. Menurut gue sih yang gue masih pertahankan banget adalah branding dan marketing. Operational I leave it to my team. Kayak I trust them 100%. They will do it just fine gitu without me. Menurut gue sih gitu ya. Jadi trust lah. You have to trust your team. Tapi emang setelah berkeluarga punya anak, ambisi berubah gak sih, Ri? Iya, berubah. Tapi ambisi gue sekarang cuma satu. Apa tuh? Gue pengen anak gue melihat gue nantinya, and he gonna say I'm so proud of you, Mom. Wow. Mami bisa build this legacy, itu I'm so proud of you gitu. Jadi ambisi gue tuh cuman itu sekarang, to make my son proud of me. Wah. Gila, powerful banget sih, Ri. Tapi gue kan nanti Ben udah makin gede nonton ini atau nonton kisah perjalanan lo, dia pasti akan ngerasain itu sih. Hopefully dia dari kecil dari umur setahun udah gue bikinin bajunya Riderma. Pokoknya dia selalu jaga booth, gue bawa dia. Lo ajak ke pabrik. Gue ajak ke pabrik. Dia involved banget di pabrik. Gue sampai bilang ya maksudnya dia ada ini, gue suka ajak dia ke
bahan kemas. Ah. Ya maksudnya ya gudang-gudang yang kering-kering Iya, ya. iya, iya. Gue suka ajak dia di situ. Ya udah dia main aja di situ. Ya karena menurut gue dari kecil hopefully dia bukannya memaksa dia untuk dia harus ngejalanin itu semua. Tapi to know that The process. Prosesnya ini tuh gini loh, mami tuh begini loh, susahnya tuh ini. Iya. Ya ada blood, tears and sweatnya juga, tapi ya trust me ya, mami tuh berusaha Membangun legacy ya. membangun legacy ini. Hopefully dengan dia suka ikut gua meeting dan lain-lain itu dia mendengar lah, oh ya mami si tough, mami strong. Wow. And I'm proud of mami gitu. Pengennya sih gitu ya. Gue jadi ada kepikiran satu cerita, Ri. Jadi ada satu hal yang bikin gue sama Tiff sama istri gue tuh semangat journaling tiap hari. Oh, oke. Jadi gue sama Tiff tuh journaling, Ri. Hari ini gue bersyukur karena apa, terjadi apa di hidup gue journaling. Oke. Even bad things happen ya gue cerita gitu. Apa yang gue pelajarin dari itu. Awalnya gue melakukan journaling ini nih untuk kepentingan gue. Supaya gue rilis stres. Supaya gue lebih mindful dan lebih grateful sama hidup gue. Karena kadang kalau kita gak nulis tuh kadang ya hari lewat aja gitu. Padahal kan kadang ada banyak hari buruk tapi hidup lu gak buruk. Karena hari-hari kemarin masih bagus gitu. Ada satu orang yang ngomong kalimat ini ke gue dan powerful banget. Dia bilang gini, lu nulis jurnal sebenarnya itu adalah warisan terbaik buat anak lu. Karena pas anak lu udah gede, dia bisa baca jurnal lu, dia tahu perjuangan papa mamanya kayak gimana. Wah gila, Ri, itu gue ngerasa, wah gila, gue tahu, gue ternyata nulis jurnal tuh bukan buat gue. Buat legacy juga ya. Iya, ini buku, gue udah kayak mungkin jurnal gue udah 4 buku gitu. Ini 10 tahun lagi anak gue bisa baca. Dan dia tahu hidup papanya kayak gimana. Iya, dia bisa lihat ya. Dan karena gini, pas gue denger itu, Ri, gue berharap bokap nyokap gue punya jurnal. Gue akan tahu perjuangan mereka gimana. Kayaknya rasa sayang gue ke mereka pun akan, anjir gue baru tahu ternyata bokap nyokap gue susah ini. Dan gue pengen, kan mungkin tidak semua hal bisa kita ceritakan ke anak. Betul. Tapi dengan jurnal itu, ya dia bisa tahu kisah hidup bapak emaknya kayak gimana. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi jurnal juga ya, Ri, buat lo ya, buat band hopefully juga ya. it inspires me to make one deh. Wah. Kalau Nah, terakhir, Ri, ini pertanyaan spontan, Ri. Sebagai cowok, gue nih udah mulai mengalami kebotakan. Ini di sini ada yang mengalami kebotakan. Nah, kayak masih pada muda-muda nih soalnya. Tapi sekarang tuh gue ngelihat cowok-cowok udah mulai makin banyak juga ya yang care. Karena bener sih gue mulai ngerasa anjir, gue mulai parno, anjir, gue lihat kepala gue kayak udah mulai botak di sini. Dan gue pengen tahu, kan lu sangat fokus ke natural. Iya. Ini pertanyaan teknikal, gue spontan aja. Tapi gue jadi inget, apa perbedaannya gue pakai kayak bahan aktif minoxidil dengan bahan natural gitu? Apakah katanya itu sangat ketergantungan gue pakainya atau tapi apakah secara efikasi memang gue bakal lebih cepat gitu kalau pakai minoxidil? Obviously ya, yang namanya pakai aktif seperti chemical kayak minoxidil, lu akan melihat resultnya akan jauh lebih cepat. Pasti itu udah normal lah. Maksudnya kan ada klien gue juga yang minta pakai minoxidil juga pasti ada gitu. Tapi kenapa gue Riderma especially stay in natural, karena kalau lu pakai bahan yang natural mungkin hasilnya akan jauh lebih lama, tapi efek sampingnya pun lebih sedikit, almost gak ada efek sampingnya. Jadi contohnya nih, kalau pakai aktif yaitu ketergantungan, dan banyak kok di internet lu cari aja side effect of using minoxidil. Itu tuh banyak banget side effectnya. Apa, Ri? Ya lu cari aja deh di internet. Nanti kalau gue ngomong, gue kan takutnya menjelekan gitu. Dia harus pakai itu terus jadinya. Iya, memang harus kepake terus. Setahu gue, karena gue tidak memakai minoxidil. My husband juga
gua nggak kasih pakai minoxidil gitu. Karena setahu gua kalau sudah pakai minoxidil tidak boleh berhenti. Dan kalau lu berhenti, rontok katanya. nanti efektivitas si minoxidil pas saat lu mau pakai lagi Kebal sudah gitu ya. berkurang. Kayak jadi baal gitu ya. Jadi, nah terus efek sampingnya juga banyak lah gitu. Ya maksudnya kalau lu pakai lagi nanti kan berkurang. Nanti lu mau pakai apa lagi selain minoxidil? Karena itu gitu. udah yang paling kerasnya. Sampai saat ini yang gue tahu itu. Oke. Ya, Tapi kalau apakah natural bisa mengalahkan genetik, Ri? Misalnya emang dari bokap. By the way bokap gue nggak botak sih. Bokap lu nggak botak? Bokap gue nggak botak. Ya nyokap gue juga nggak botak. Tapi ya menurut gue normal sih. Rontoknya pas mereka udah 60-an ke atas gitu. Tapi gue lumayan parno, Ri. Gue umur 30 kok. Kepala gue udah botak ya. Oke, satu. Lu percaya nggak percaya ya, Riderma itu actually kan customernya mungkin cewek, tapi ceweknya beliin buat cowoknya. Jadi customer cowok gue banyak banget. Jadi I understand mereka tuh gimana. Oke, gue mempelajari kalau rontok itu tuh bisa bukan dari genetik aja. Genetik ya, ya memang bisa. Tapi ada yang namanya berlebihan menggunakan chemical juga ada. Ini true story ya. Ini temen dekat gue sendiri. Di saat waktu gue kuliah, rambut dia tuh tebel banget. Lo tau kan yang di zaman itu kalau orang pakai pomade yang kayak sampai tebel sampai gitu banget. Nah, sekarang rambut dia tipis. Ya, it's like 10 years ago juga sih. Cuman gue kayak kok rambut lu tipis ya. Terus gue kayak intinya dia baru sadar, iya kayaknya gue overuse si chemical ini nih, si pomade ini. Karena dia pakai tiap hari. Setiap hari dia pakai karena dia mau rambutnya cium gitu. Terus gue kayak, terus kan kalau gue baru tahu ya, cowok tuh styling rambut pakai hairspray lah, pakai pomade lah gitu, sampai ini banget gitu. Nah jadinya ya kayak gitu. Overuse menurut gue. Bukannya nggak boleh pakai loh. Iya. Kadang-kadang kan maksudnya kita styling rambut mau nggak mau juga cewek. Mau abdu ya harus pakai hairspray, mau nggak mau. Cuman maksud gue kalau overuse kan jadinya kan ya side effectnya juga pasti ada gitu. Jadi makanya kalau bonyok lu mungkin tidak ada genetik, mungkin lu ada pakai ini hairstyling produk yang berlebihan. Nah terus makanya itu jadi membuat ya pasti jadi lebih gimana ya, mungkin ya karena rontok jadi nggak tumbuh lagi dan lain-lain, karena kan itu pasti build up di dalam follicle lu itu, ada yang nutup lah kasar katanya hair follicle-nya gitu. Jadi kenapa natural? Nah ya kan balik lagi kenapa natural? Karena natural itu natural bisa beat genetics nggak? Menurut gue percaya ada yang namanya kita itu apapun yang kita lakukan dengan konsisten itu bisa beat any genetics. Contohnya kita ada keturunan misalnya penyakit apa, tapi lifestyle kita udah bagus nih. Menurut gue setidaknya kita udah beat how many percent of it lah, kasar katanya kayak gitu. Jadi dengan perawatan yang konsisten juga ya pasti itu akan membantu. Soalnya orang tuh suka mengenyampingkan perawatan rambut. Padahal kalau nggak ada rambut, mereka nggak pede. Nggak pede, bener sih, bener. Iya kan, semua orang tuh mengenyampingkan. Pertama yang mereka pikir adalah, sabun cuci muka gue apa nih? Bener. Sabun cuci muka gue harus apa? Sampo apa aja lah. Apalagi kalau misalnya kita jalan-jalan kayak ya lagi traveling. Parah sih. Ya kan kalau lu lagi traveling lu juga yaudahlah shampoo pakai shampoo hotel aja. Gue kadang traveling. Sampo gue pakai sabun Lifebuoy, gue buat kepala aja. Gitu kan. Nah maksud gue ya sebenarnya ya kayak gitu-gitu
yang mesti dijaga. Iya. Ya kadang-kadang cowok-cowok ini ngegampangin. Iya. Cewek kan soalnya pasti lebih ribet kan, karena cewek itu rambutnya panjang, jadi kalau rontok kelihatan. Kalau cowok lebih rambutnya ense. pendek-pendek, Iya. kagak kelihatan, tiba-tiba udah botak. Bener. Jadi makanya gue bilang ini buat ini ya penonton di sini mungkin banyak cowok ya, harus perawatan rambut apapun itu, nggak perlu ya kalau bisa pakai Riderma dong, tapi ya kalau nggak mau, maksudnya kamu coba cari perawatan ini perawatan tapi harus dirawat. Jangan cuman muka, jangan cuman badan, tapi rambut tuh harus dirawat juga, karena kalau nanti kalian botak jadinya nggak pede juga. Gitu. Satu lagi nih Ri, mau konsultasi sekali. Oke, konsultasi boleh. Open. Kalau pakai natural, gue boleh keramas tiap hari ya? Boleh Ya, keramas tiap hari nggak masalah. Gini, kalau cowok, menurut gua tergantung exposure sih. Exposure lu ke contohnya outdoor, lu indoor ya gitu. outdoor indoor gitu. Kalau misalnya kayak gue, banyakan kan gue indoor. Jadi gue nggak butuh keramas setiap hari gitu. Tapi kalau lu kayak ya udah pakai misalnya udah pakai hair styling produk, itu harus dicuci, harus dicuci. Nggak bisa kan nggak dicuci gitu, dan nggak apa-apa. Nah, harus pakai shampoo yang aman. Shampoo yang aman lah yang lu pakai. Jadi promosi Riderma. Nanti mild ada shampoo link ya, tolong dikasih link di bawah ya. Mild shampoo-nya Riderma itu kita nggak pakai bahan-bahan berbahaya, justru kita malah lebih banyak ekstrak. Kalau dulu tuh ada shampoo yang dari biji apa dikucuk-kucuk. Kemiri ya? Bukan shampoo kemiri. Jadi dulu tuh kalau orang zaman dulu banget belum ada shampoo, dia tuh sabunnya tuh pakai satu buah ini. Pokoknya dikocok-kocok, dia digosok-gosok gini, dia mengeluarkan busa. Si Riderma ini tuh kalau lo lihat nanti di ingredients listnya, ekstraknya tuh semua di atas. Oh, artinya bahannya. Jadi gue tuh semuanya tuh ekstrak, bukan yang malah yang ekstraknya di bawah-bawah kayak cuman di kalimat terakhirnya. Iya, di kalimat di kata-kata terakhir. Jadi ekstraknya tuh semua di atas, which is itu consist of 70-80% of the shampoo tuh juga udah ekstrak. Jadi makanya itu menutrisi rambut lo. Ya, check with other products, pokoknya ya kalau bisa ya yang bisa menutrisi rambut lu lah, supaya itu perawatan at least the least that you can do is using a right shampoo. Karena lu nggak mau, gue tahu banget nih cowok-cowok di sini pasti keramas dong, tapi belum tentu pakai hair tonic, belum tentu pakai hair oil ya kan. Ya udah, setidaknya choose the right shampoo aja, the right shampoo toh aja udah. Itu dulu. Nanti kalau biasanya kan ada keinginan lagi nanti boleh deh gue pakai tonik. Boleh, biasanya kalau udah makin ini boleh deh gue nanti pakai tonik lah, setidaknya shampoo sama tonik deh. Gitu. Nanti tuh banyak tuh cowok-cowok nih nanti kalau ini, aduh gue kok ketombean ya. Kok gue ini ya, kok gue itu, nanti banyak. Jadi problemnya tapi using the right shampoo dulu. Karena ya banyak kan cowok-cowok kayak lu tadi, ya udah shampoo, pokoknya dari atas sampai bawah ya udah pakai sabun aja deh, gitu aja gitu. Oke. Wah, oke. Thank you ya. Dari penjelasan terakhir lu itu sangat menunjukkan betapa passionate-nya lu sih sampai ke produk. Nggak cuma sekedar ya lu bikin ini karena opportunity aja, tapi lu hidup dari sini, lu dulu ngulik sendiri. Dan menurut gue lu bener-bener membangun legacy brand lu dari hati banget sih Ri. So thank you for inspiring. Thank you untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi di Sate Babi Koncong ya. Yoi. Di Serpong. Thank you guys. Thank you. Aman semua? Oke, thank you guys. Thank you. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.